soal hari ini yang sedang ramai di masyarakat, di kalangan teman-teman ojol, yaitu soal bagaimana hari ini mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih karena mereka mendengar pernyataan dari Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil, bahwa subsidi Pertalite akan dicabut begitu Pak, bagi ojol. Karena ojol dianggap bukan bagian dari transportasi umum. Walaupun kami jujur aja soal itu gagal paham Pak. Tidak masuk akal bagaimana kalau kita survei, bahkan hari ini misalnya ditanya masyarakat transportasi itu umum apa? Transportasi umum itu apa ya? Ojol ya kan. Keempat, mohon dukungannya agar pencabutan subsidi BBM bagi ojek online dibatalkan. Kasihan Pak, kasihan betul mereka. Bapak mungkin sekali-kali ngobrol, saya baru saja membantu memulangkan jenazah anak seorang pengemudi ojek online. Janda dengan 5 anak, dia mengemudi ojek online. Tahu nggak Pak, motornya ternyata sewa harian. Anaknya terpaksa akhirnya kena online scamming ke Kamboja. Banyak yang seperti ini Pak. Mengatur yang didistribusikan BBM bersubsidinya adalah RON 88. Jadi menurut saya ini sangat tidak relevan. Dan di sini tidak ada mekanisme bagaimana data yang digunakan itu dari institusi mana, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang berharga ini saya merekomendasikan, saya yakin Pak Prabowo akan mengeluarkan perpres baru, ya perpres baru yang di dalamnya bukan hanya ini, pertimbangannya udah bener nih, mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas bahan bakar minyak dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna. Tetapi isinya sudah tidak relevan. Oleh karena itu saya merekomendasikan, pertama adalah tentu saja meskipun bukan tugas Pertamina, tapi nanti Pertamina yang akan kena imbasnya kalau tidak tepat sasaran. Segera benahi data penerima subsidi berbasis data desa kelurahan presisi. Yang kedua, revisi Perpres 19/2014, cabut astacita khususnya bidang energi dan bagaimana ada keadilan energi bagi masyarakat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo tidak mungkin tercapai kalau payung hukumnya tidak direvisi. Ketiga, saya mengatakan menolak anggaran subsidi BBM dialihkan ke BLT dengan basis data yang tidak dibenahi tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, juga dari Pertamina dan dari Kementerian BUMN. Saya kalau agak panjang hari ini mohon dimaklum karena saya pakai kebaya panjang pimpinan. Saya akan fokus saja terkait persoalan isu BBM subsidi Bapak, karena hal lain sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Saya mulai dengan pernyataan Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi Bapak Bambang Brojonegoro dalam Forum Indonesia Energy Transition Dialog yang terjadi pada 4 November 2024 menyatakan 2 hal penting, rencana perubahan skema subsidi BBM ke BLT dan persoalan akurasi data. Yang kedua adalah pernyataan Menteri SDM 3 Desember 2024 yang menyatakan pertama, berdasarkan laporan dari Pertamina, PLN dan BPH Migas 20% hingga 30% subsidi BBM dan listrik tidak tepat sasaran mencapai 100 triliun dari kompensasi 435 triliun. Pernyataan keduanya adalah subsidi harusnya diterima untuk yang ekonominya belum bagus dan kemudian subsidi BBM dialihkan ke BLT. Saya ingin mengingatkan kita semua karena ini juga live, saya kira Komisi 6 memiliki concern yang sama. Pada tahun 2021 ditemukan fakta ada 52,5 juta data penerima bansos fiktif dalam tanda kutip. KPK memprediksi kerugian negara 126 triliun. Pertanyaan kita, subsidi BBM dan subsidi lainnya itu sumber anggarannya dari mana? Kita semua mengetahui bahwa itu sumbernya adalah terutama pajak rakyat. Nah, siapakah masalahnya rakyat yang berhak menerima subsidi? Saya setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo untuk tidak menghaluskan bahasa pada frasa tidak mampu atau belum sejahtera. Gunakan saja miskin atau fakir miskin. Dan ini menurut saya akan menyadarkan bagi kita semua, khususnya kita yang berkontribusi pada pembuat kebijakan, bahwa masih banyak masyarakat yang fakir miskin, yang sesungguhnya merekalah yang berhak mendapatkan subsidi negara, termasuk subsidi energi.
Saya juga yakin bahwa Presiden Prabowo sangat memahami efek domino akibat kenaikan harga BBM dan pencabutan atau pengalihan subsidi BBM terhadap ekonomi rakyat, khususnya bagi fakir miskin yang harus dilindungi dan harusnya diberdayakan supaya keluar dari jerat kemiskinan. Kalau saya tidak salah memahami, inilah sebetulnya tujuan utama dari Astacita. Betul ya Pak Simon? Kemudian perspektif ini sejalan dengan amanat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Definisi fakir miskin sudah ditentukan, karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas Pertamina. Pertama yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Data penerima subsidi BBM bermasalah, itu diakui oleh kita semua. Tidak akurat, padahal APBN 2022 sudah mengalokasikan untuk data registrasi sosial ekonomi atau Regsosek, yang itu kemudian juga digunakan sebagai basis data untuk penerima subsidi, sekitar 4,17 triliun. Gede banget. Sensus sebelumnya 2020 2 triliun lebih. Pertanyaan, uang sebesar itu kenapa datanya tidak akurat? Tentu ini bukan tugas Pertamina. Saya yakin Presiden Prabowo, saya pernah diskusi dengan Pak Prabowo langsung. Beliau memiliki logic thinking yang sangat sistematis. Jika data penerima subsidi bermasalah, tentu Pak Presiden akan memerintahkannya perbaiki basis data subsidi termasuk penerima subsidi BBM. Bukan anggarannya dialihkan ke BLT yang juga akan menggunakan data penerima BLT yang harus kita akui juga banyak masalahnya. Nah kemudian hal berikutnya saya kira rencana kementerian terkait yang akan menghapus ojek online dari penerima subsidi BBM, mohon disampaikan, ini Bapak dari Kementerian BUMN kiranya dapat mengusulkan juga, dikaji ulang lah ya, karena pengemudi ojek online adalah pekerja sektor informal yang termasuk kategori rentan. Mereka tidak memiliki jaminan sosial apapun kecuali bayar sendiri Pak. Kemudian ada masalah dengan operatornya, potongan yang tinggi dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kapoksi kami Pak Mufti. Dan karena itu berdasarkan Undang-Undang 13 2011 maka terindikasi kuat mereka masuk dalam definisi fakir miskin tadi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin bertanya, mohon izin pimpinan singkat saja, apakah untuk penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi sudah ada aturan baru atau masih menggunakan Perpres nomor 191 tahun 2014? Masih ya Pak? Belum ada revisi? Belum ada revisi. Jadi pimpinan dan anggota Komisi 6 mudah-mudahan ini masuk ke dalam kesimpulan. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh anggota sebelumnya terkait bagaimana subsidi BBM khususnya dengan target masyarakat yang miskin tidak mampu, baik itu petani, baik itu nelayan dan seterusnya, itu menggunakan dasar hukum karena kita negara hukum. Jadi Pertamina ini saya kira butuh klarifikasi kepada publik. Pertamina itu bukan regulator. Penentuan penerima BBM dan bagaimana mekanisme penyalurannya itu ditentukan oleh pertama badan pengatur. Adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kedua, menteri, bukan menteri BUMN, tapi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Saudara-saudara pimpinan dan anggota mohon dukungannya karena Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Di sini sudah ada siapa saja yang mendapatkan subsidi. Tetapi uniknya saya sudah dari periode lalu saya minta segera revisi, perbaiki. BBM atau ya BBM yang diatur adalah dengan RON 88. Yang BBM subsidinya RON 88 Pak di sini, betul ya Pak ya? Saya tanya ke Pertamina, apakah Pertamina masih menjual RON 88? Saya dalam catatan saya, Pertamina, BBM yang dijual di Pertamina mohon dikoreksi.
Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98. Perpres 191 tahun 2014 ini mengatur yang didistribusikan BBM bersubsidinya adalah RON 88. Jadi menurut saya ini sangat tidak relevan, dan di sini tidak ada mekanisme bagaimana data yang digunakan itu dari institusi mana, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang berharga ini saya merekomendasikan, saya yakin Pak Prabowo akan mengeluarkan perpres baru, ya perpres baru yang di dalamnya bukan hanya ini, pertimbangannya udah bener nih, mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas bahan bakar minyak dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna. Tetapi isinya sudah tidak relevan. Oleh karena itu saya merekomendasikan, pertama adalah tentu saja meskipun bukan tugas Pertamina, tapi nanti Pertamina yang akan kena imbasnya kalau tidak tepat sasaran. Segera benahi data penerima subsidi berbasis data desa kelurahan presisi. Yang kedua, revisi Perpres 19 2014, cabut Astacita khususnya bidang energi, dan bagaimana ada keadilan energi bagi masyarakat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo tidak mungkin tercapai kalau payung hukumnya tidak direvisi. Ketiga, saya mengatakan menolak anggaran subsidi BBM dialihkan ke BLT dengan basis data yang tidak dibenahi tadi. Keempat, mohon dukungannya agar pencabutan subsidi BBM bagi ojek online dibatalkan. Kasihan Pak, kasihan betul mereka. Bapak mungkin sekali-kali ngobrol, saya baru saja membantu memulangkan jenazah anak seorang pengemudi ojek online. Janda dengan 5 anak, dia mengemudi ojek online, tahu nggak Pak? Motornya ternyata sewa harian. Anaknya terpaksa akhirnya kena online scamming ke Kamboja. Banyak yang seperti ini Pak. Dan yang terakhir, untuk bahan pendalaman saya meminta data tertulis terkait rincian BPP crude oil dari dalam dan luar negeri atau crude oil import, kemudian rincian impor crude oil LPG, LNG 2019-2024 dan rencana impornya untuk 2025 sampai 2029. Dan selanjutnya mohon bantuan juga dari Kementerian BUMN, jangan sampai Pertamina dan PLN yang disalahkan Pak. Mari kita minta agar jelas rincian data penerima subsidi BBM, LPG dan listrik. Terima kasih, mohon maaf kalau lebih dari 3 menit. Mudah-mudahan terkait Perpres itu bisa masuk ke dalam kesimpulan rapat. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami sampaikan selamat Pak Simon dan seluruh jajaran yang sudah diberikan amanah oleh Pak Prabowo menjadi Dirut Pertamina Pak. Tentu harapan kami, apalagi sebelumnya Bapak sempat di Komisaris Utama Pak selama beberapa bulan, saya pikir Bapak dalam waktu yang singkat-singkatnya bisa tancap gas untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu soal swasembada energi Pak. Apalagi soal itu bukan hanya disampaikan dalam negeri, tapi kemarin kalau kita baca di G20 di Brasil, beliau juga menyampaikan hal yang sama, dalam 4 tahun menargetkan bahwa Indonesia bisa swasembada energi Pak. Dan salah satunya di sini pertaruhannya adalah Pertamina, karena kita tahu 70% hulunya itu dikuasai oleh Pertamina, dan bahkan 99% di hilirnya persoalan BBM ini juga di Pertamina. Maka harapan kami Bapak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Pak Prabowo dan masyarakat Indonesia pada umumnya Pak. Soal itu Pak, yang pertama kami ingin menyampaikan soal hari ini yang sedang ramai di masyarakat, di kalangan teman-teman ojol, yaitu soal bagaimana hari ini mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih karena mereka mendengar pernyataan dari Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil, bahwa subsidi Pertalite akan dicabut begitu Pak bagi ojol, karena ojol dianggap bukan bagian dari transportasi umum. Walaupun kami jujur aja soal itu gagal paham Pak, tidak masuk akal bagaimana kalau kita survei, bahkan hari ini misalnya ditanya masyarakat transportasi itu umum apa, transportasi umum itu apa, ya ojol ya kan. Tapi saya tidak tahu itu definisi dari kamus mana yang katanya ojol bukan bagian dari transportasi umum gitu Pak. Tapi dalam konteks saya tidak bicara dalam soal subsidi, karena saya tahu subsidi ada komisi lain yang bisa berbicara soal itu, termasuk soal ESDM Pak.
Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana ternyata ojol hari ini mereka sudah terdesak, bagaimana mereka harus bersaing dengan mereka dikenain tarif aplikasi 20%. Kemudian juga saya tahu bahwa negara kita, Pak Prabowo punya cita-cita mewujudkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di era kepemimpinan beliau. Tapi jenengan tahu bahwa ojol ini Pak, ada 4 juta orang yang hari ini mengharapkan menyandarkan hidupnya dari soal ojek online Pak, begitu. Nah, tapi kemudian saya tahu dari 4 juta orang tadi mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang tentu jumlahnya jauh lebih besar dari itu, begitu. Tapi kemudian kalau subsidi ini kemudian dicabut, rakyat kita, masyarakat kita, kemudian ojol tidak bisa mengakses Pertalite itu dengan mudah seperti transportasi umum yang lain, ya mereka pada saatnya akan mati juga, begitu Pak. Sehingga lapangan kerjaan juga akan berkurang, begitu. Nah, dalam konteks Pertamina ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah kita coba belajar. Saya kemarin coba membaca-baca. Ternyata mungkin oke lah kalau Pertalite mungkin kita tidak bisa seterusnya bisa memberikan subsidi kepada rakyat. Juga itu tidak mendidik kan, begitu Pak. Tapi bagaimana tugas Pertamina ke depan adalah mewujudkan, menghadirkan energi yang mudah dan murah bagi rakyat. Saya coba tadi malam setelah banyak ojol menyampaikan masukan kepada kami, Pak, kami coba mencari exitnya apa sih kira-kira yang bisa diberikan Pertamina kepada rakyat kita, khususnya ojol ini Pak. Oke lah, Pertalite misalnya tidak ada itu, ya kan. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax, Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia, begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak Simon. Apalagi kalau tadi lihat Bapak semangatnya Bu pimpinan kita bilang sampai subuh Bapak siap, ya betul Bapak terverifikasi sebagai lulusan Taruna Nusantara Pak. Nah, jadi harapan kami Bapak kami minta kepada Bapak, kira-kira mungkin tidak, kita tidak muluk-muluk Pak, kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis Pak, mereka kerja keras yang malam ojol ini Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol Pak, Masya Allah Pak, mereka ini kadang untuk bayar SPP anaknya loh tidak bisa Pak, begitu. Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir, bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya, kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah, bisa nggak 8.000 kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Nah, caranya apa? Tentu perlu ada efisiensi, termasuk kemudian hulu energi bisa dioptimalkan agar bisa kemudian bisa menciptakan ini yang lebih besar, begitu Pak. Kemudian yang kedua, hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk Pak. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh IPB, ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit, begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon, juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama, mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berbet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak, dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Saya tidak bisa hitung lagi berapa jumlahnya, Bapak bisa tim Bapak bisa hitung itu. Kalau perlu ditindaklanjuti, ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, ininya apa, ya kan.
Jadi harapan kami agar kemudian kualitas Pertamina, integritas Pertamina bisa dijaga, agar apa yang sudah dilakukan oleh founding father kita yang bersusah payah menciptakan Pertamina ini, agar bagaimana bisa kepercayaan bisa tetap terjaga. Karena jenengan tahu, seperti di dapil saja Pak. Kan mohon maaf, orang beli mobil tidak semudah Bapak beli mobil Pak. Mereka harus kredit bertahun-tahun, sehingga ketika punya mobil mereka harus elus-elus bagaimana dia mengelus-elus istrinya di rumah. Betul itu Pak. Nah, sehingga ketika dia punya mobil, mereka memikirkan bagaimana ini bisa dapat BBM yang sehat dan baik untuk mobilnya. Dan jenengan tahu, dapil saya Pasuruan, Pak, tapi mereka jauh-jauh beli BBM ke Surabaya dan ke Malang untuk biar bisa beli di namanya BP, Pak. Karena saya kenapa harus capek-capek ke BP? Karena ya tadi, mobil baru yang mereka milikin, ya itu tadi, apa namanya, nyandet-nyandet katanya orang Jawa, ya kan. Bahkan lama-lama harus turun mesin gara-gara kualitas BBM dari Pertamina. Dan yang kedua, ternyata jauh lebih hemat, walaupun kadang harganya juga tidak terlalu berbeda jauh, tapi ternyata juga secara kualitas, secara performa juga jauh lebih baik dan lebih hemat begitu. Nah, ini tentu kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami, kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Kita harus bagaimana belajar dari BP apa namanya, BP apa katanya, BP AKR atau apa itu, dan kemudian sel yang jauh lebih berkualitas padahal tidak difasilitasi oleh bangsa kita, oleh negara kita untuk menghadirkan BBM di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Wadir tadi menyampaikan bahwa soal solar ini sekarang sudah 100% terdata dengan baik. Bahkan pakai QR untuk bagaimana mereka orang yang mau ngisi solar. Panjenengan tahu Pak bahwa banyak hari ini di luar Jawa, bahkan di tempat kami di Jawa Timur, di kota besar Surabaya, Sidoarjo, ada mafia solar yang masih ongkang-ongkang kaki, hidup lenggang menjalankan solar subsidi dijual dengan solar industri Pak. Itu banyak, dan saya yakin Bapak pasti dengar itu. Ya tidak perlu disebut di sini, tidak etis kan begitu Bos. Tapi kesimpulannya ya Bapak, ya kita mohon maaf, ini seperti bau kentut kan Pak, ya kan. Baunya ada, tapi dilihat tidak ada. Nah, bahkan si urusan solar subsidi yang dijual ke solar industri tidak seperti bau kentut Pak. Ini kelihatan orangnya siapa, baunya di mana, ya kan, dan siapa yang memfasilitasi. Tapi saya tidak tahu kenapa Bapak tidak bisa bergerak. Bapak sudah punya data. Jangan-jangan dari 100% data yang Bapak punya tadi, sekian persennya fiktif yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tadi itu Pak. Maka harapan kami Pak Simon, yang kami bersyukur kami lihat profil Bapak sangat luar biasa. Kami berharap banyak agar kita di Komisi 6 ini tidak hanya sekedar rapat, tidak hanya sekedar formalitas, tapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk bangsa dan negara kita di tempat ini. Salah satunya soal ojol dan soal kualitas BBM tadi itu. Kemudian selanjutnya Pak, soal harga aftur. Kami mengapresiasi tadi Bapak sampaikan di salah satu anak usaha Bapak ada namanya Pelita Air Pak. Kami jujur kami apresiasi ke Pelita Air. Pak Dirut tadi mana Pak Dirut Pelita Air? Hebat ini Pak. Karena saya tidak kenal, saya baru tahu hari ini, tapi kami kalau ke daerah sekarang nyari pesawat yang on time, yang ekonomis ya Pelita Air Pak. Nah tepat waktu juga kata Pak Andri. Saya nggak tahu ke Padang ada nggak Pak? Kayaknya belum ada. Oh ada sudah ya. Oh sehari sekali ya. 3 kali sehari. Tapi maksud kami apa Pak? Ini kan mafia penerbangan ini kan tidak bisa diberantas begitu saja Pak. Kita bisa bicara saja soal Lion Air yang bikin tarif yang ugal-ugalan. Bapak tahu, kemarin saat pertandingan Jepang-Indonesia, itu saya cek harga tiket masyarakat Jepang lagi berbondong-bondong Indonesia, paling mahal hanya 5 juta Pak dari Jepang ke Indonesia. Tapi di hari yang sama, saya cek penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo Pak 6 juta Pak. Jauh lebih mahal di dalam negeri kita daripada orang dari Jepang ke Indonesia. Maka bagian dari Bapak, apalagi pernah dididik di Taruna Nusantara, ke Bapak merah putihnya harusnya lebih kental daripada rakyat-rakyat yang lain Pak. Maka harapan kami dalam rangka menyelamatkan bangsa kita, agar kita tidak jajah oleh mafia-mafia tadi, perbesar itu Pak namanya Pelita Air Pak. Karena pesawatnya sudah bagus, bersih, tepat waktu dan terjangkau.
Kalau perlu bisa-bisa ya seperti yang target yang sudah dilakukan oleh Pertamina ini, salah satunya adalah membantu pemerintah untuk menurunkan harga tiket dengan menurunkan harga aftur. Tapi apakah dengan menurunkan harga aftur 10% tadi sudah cukup untuk rakyat kita? Tidak, ya kan? Karena hari ini juga harga tiket masih mahal. Maka solusi lain adalah bagaimana Bapak bisa mendorong agar orang, kalau zamannya di Inka Pak, semantau kereta api sampai hari ini, walaupun Pak Jonan sudah berapa puluh tahun lalu jadi dirut KAI, tapi orang kalau lihat KAI selalu ingat namanya Pak Jonan. Maka kami pengen ketika orang ingat namanya Pelita Air, dia ingat namanya Pak Simon Pak ke depan, gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak Dirut mungkin tahu soal kilang RDMP di Balikpapan yang bahkan sejak zamannya siapa namanya Pak Dirut Dwi Sucipto, kemudian Pak Manik, kemudian sampai Bu Dirut Nike, bahkan sampai beliau selesai juga tidak beres-beres Pak. Kami tanya dulu ketika saya 5 tahun yang lalu, saya tanya ke Bu Nike tahun 2020, Bu kapan bisa nuntaskan RDMP ini? Beliau bilang setahun. Tapi hampir 4 tahun, hampir 5 tahun, hampir setelah saya selesai dari periode pertama di komisi ini juga itu tidak selesai. Kami tanya komitmen dari Pak Dirut Pak Simon Pak. Bapak ini kan pernah dididik dengan semi militer Pak. Saya yakin Bapak punya terobosan. Kami tanya kepada Bapak bulan apa, di tahun keberapa RDMP ini bisa selesai Pak. Karena kalau kita lihat Pak di pembukuan Pertamina, saya coba buka-buka tadi malam, bahwa konon di dokumen Pertamina, jika mega proyek kilang Pertamina diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025, maka kita bisa ekspor solar Euro 5 Pak. Dan kemudian produksi kilang Pertamina bisa mencapai 1,8 hingga 2 juta barel per hari. Nah tentu kalau itu bisa tercapai Pak, kita tidak perlu impor-impor.